Ya, beliau menelpon saya, Mas Helmi, saya Anne Avanti. Saya punya yayasan yang mengurusi anak-anak penderita hidrosefalus. Mas, anak yang kemarin saya pelihara, Mas. Ya, tolong serahkan ke saya minta data-datanya. Wah, saya luar biasa. Artinya apa yang kita lakukan? Reality show yang saya buat, uang kaget, bedah rumah, nikah gratis, naik haji gratis, dan sebagainya adalah merupakan sebuah inspirasi. Ya, sebuah inspirasi. Ya, sejak itulah setiap ada penderita hidrosefalus, saya langsung telepon Mbak Anne Avanti dan beliau tidak pernah menolak. Ternyata apa yang beliau lakukan belasan tahun yang lalu itu terus dilaksanakan, terus diperbesar hingga beliau membuat sebuah wisma yang disebut dengan Wisma Kasih Budi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat, ya, di samping berdialog dengan Mbak Anne Avanti dan saya ke sana, dan luar biasa ya. Saya menangis, saya teringat belasan tahun yang lalu, saya melihat betapa besarnya hati perempuan satu ini. Ya, mari kita bersyukur, mari kita melihat ya momen-momen yang demikian touching. Orang-orang, anak-anak yang kita anggap tidak beruntung, ternyata mereka sangat membesarkan hati kita. Tanya siapa? Bunda tuh kangen tuh katanya. Iya. Lagi pira ya? Ini berapa? 175.000. Enggak, tak borong semua. Ngawur tenan iki. Padune kangen to. من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ya, inilah dialog penuh cinta, dialog untuk saling mencintai, menghargai, saling peduli dengan mbakku, Mbak Yuku. Dari hati ke hati. Anne Avanti, dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Kenapa kita kesini, Bunda? Ini di mana sih? Kemarin kan kita ingat kita ke yayasan ya. Hari pertama sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Nangis aku. Sebenarnya aku juga nangis, Mas. Bukannya Mbak Anne nangis terus? Mbak Anne nangis terus, betul. Saya itu gembeng, mewean. Mewean, sama. Ya. Hatinya bukan halus atau lembut, tapi kayaknya terlalu peka, kepekaan gitu. Saya rasa kita punya hati yang sama, oleh karena itu kita dipertemukan kembali setelah dari uang kaget beberapa 17 tahun lalu. 17 tahun yang silam, bahwa ternyata panggilan hidup itu nggak akan pernah pergi dari hidup kita.
Mau kita lari kemanapun juga, kalau Tuhan memanggil kita untuk berada di satu tempat dan di situ adalah muara cinta kita, kita dipertemukan kembali. Setelah Mas terbang entah kemana, kemudian Tuhan tidak mengizinkan Mas ada di satu tempat. Lewat caranya yang Mas suka atau tidak suka, Tuhan kembalikan kepada Mas, ini habitatmu, masuk kembali. Saya rasain. Demikian pula dengan saya sama. Kira-kira 20 tahun yang lalu saya membangun sebuah yayasan Anak Avanti bukan karena saya punya uang. Jadi kalau kita mau menolong orang itu sebetulnya nggak perlu kaya dulu, Mas. Karena memberi itu tidak ada yang hilang dan tidak ada yang berkurang. Betul. Pemberian itu hati. Nah kemudian setelah itu kita berjumpa di Uang Kaget itu. Bahwa Mas menemukan satu anak hidrosepalus dan kemudian kami bertemu pertama kali bahwa saya mulai berani memberikan sesuatu hal yang mungkin buat orang lain itu dianggap tabu adalah menonjol karena menolong. Saya pikir pemahaman itu harus pemahaman yang cerdas. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tidak salah. Setelah saya menolong orang, setelah saya bisa mendapatkan keyakinan dari beberapa hal yang saya pelajari dalam kehidupan saya sendiri, bahwa Mother Teresa katakan kalau kamu menolong dan kamu itu yakin bahwa kamu itu adalah bahwa yang kamu lakukan adalah sesuatu hal yang baik, kamu jangan bersembunyi, menonjollah, tegak berdiri lebih tinggi dibanding orang lain, supaya orang lain itu tahu kemana mereka harus mencari pertolongan ketika mereka dalam penderitaan. Itulah yang membuat saya ingin menonjol. Dulu awalnya memang mengasuh anak-anak hidrosepalus ya, Mbak Ana ya? Sebetulnya pertama kalinya itu adalah panggilan rohani karena mami sembuh dari kanker stadium 3B. Saya merasakan wong randuwi kuwi ora entuk lara. Orang nggak punya itu nggak boleh sakit. Wong orang punya sakit aja itu sulit. Itu pada saat itu belum ada BPJS dan lain sebagainya. Apalagi orang sulit. Bagaimana orang sulit. Dan kemudian pada saat itu ada luka-luka batin di mana ayah saya dulu menolong banyak orang. Kenapa ketika ibu saya sakit kok saudara-saudara saya tidak menolong? Luka itu semakin dalam. Menggoreskan seluruh peristiwa-peristiwa itu bernanah-nanah di hati saya waktu itu, sampai saya mengalami satu hal yang namanya pengampunan. Mengampuni itu bukan masalah pilihan, tetapi mengampuni itu adalah masalah keputusan. Akhirnya saya memutuskan untuk memulai satu kehidupan yang baru, memberikan hati yang baru, dan saya memohon Tuhan itu memasuki ruang hati saya dan bertempat tinggal di dalam diri saya. Akhirnya saya menemukan satu anak hidrosepalus 20 tahun yang lalu, dan itu menjadi momentum pertama saya melayani yang saya yakini dan saya percaya. Masih ada anaknya, Mbak? Masih ada. Udah sembuh atau gimana? Masih seperti itu nanti. Siapa jadinya? Aris Masori. Aris. Kemarin saya enggak ketemu ya? Enggak ketemu karena itu pertama kali saya temukan dan kemudian saya operasi. Waktu itu saya belum punya yayasan. Masih perjalanan seperti pribadi. Dan saya titipkan kemudian di Bakti AC dan sekarang masih ada di Bakti AC. Ya berarti usianya 20 tahun itu. Selama itu juga Mbak Ana Avanti merawat ini anak? Selama itu juga ada di hati saya. Dan kemudian banyak orang mengetahui saya melakukan operasi bersama dengan dokter relawan, Dr. Muhammad Amanullah. Dari namanya Mas Helmi tahu bahwa beliau bukan seiman dengan saya. Tapi ketika menolong itu tidak butuh persamaan, Mas. Betul. Seperti hari menolong ini ya juga. Menolong. Ya. Seperti hari ini juga. Anda siapa, saya siapa. Tapi ketika saya berbicara, Mas, saya mau berdua berbicara dari hati ke hati di sebuah gereja tua. Dan Mas tidak mengatakan tidak karena saya bukan seiman denganmu. Karena menolong itu bukan memilih. Menolong itu sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Itu yang dulu di awal-awal saya sempat baca yang namanya orang ya Mbak ya. Saya buat bedah rumah aja dikatain Mbak, menjual kemiskinan lah, apalah gitu.
Dulu ada satu, tidak banyak tapi ini mungkin mengganggu Mbak Anne pada awalnya. Dulu katanya yang ditolong hanya yang seiman dengan Anne Avanti, anak-anak Katolik, anak-anak Kristen. Tapi Ternyata kemarin tidak. saya jadi saksi. Aku nangis, Mbak. Begitu kemarin ada anak tunanetra, siapa jenenge? Raffi. Membaca Yasin. Wah, dengan lagu dan lafaz yang sangat luar biasa. Terus ada yang anak pakai kerudung ya, yang suaranya bagus banget, Ariel. Iya, jadi dan saya lihat para pengajarnya, gurunya juga berkerudung. Semuanya gitu ya. 100%. Sekarang 100%. 100%. Jadi bukan aku yang memilih, tapi engkau yang memilih mana yang terbaik buat kami. Tidak membeda-bedakan dan tidak dibeda-bedakan. Dari pertama, dan itu Mas, 20 tahun saya tidak pernah mengelak dari paradigma atau dari praduga apapun. Nggak pernah ditanya agamanya apa? Nggak pernah? Nggak pernah. Dan 95% memang pasien kami semuanya adalah berbeda keyakinan dengan saya. Dan dokter kami, Dr. Muhammad Amanullah, sekarang sudah 70 tahun lebih. Masih membantu? Masih mengoperasi anak-anak sampai saat ini kita berbincang dari hati ke hati. Dan pengasuh yang guru-guru yang berkerudung itu dari mana datangnya, Mbak? Siapa yang mengirim mereka? Dari Tuhan yang mengirimkan kepada kami bahwa inilah orang-orang pilihan Tuhan semuanya, yang mereka menjadi buah cinta bagi saya. Dan kadang-kadang saya tidak bisa logika gitu, tiba-tiba ada pengajar yang handicraft itu. Dan ternyata sudah lama di tempat kami. Mbak Anne nggak sadar? Saya nggak sadar. Saya pikir itu guru yang memang didatangkan untuk anak-anak gitu, dibayar gitu. Ternyata itu adalah utusan Tuhan. Bahwa Tuhan mengutus dia untuk ada di dalam yayasan saya dan mencintai anak-anak. Dengan mengajarkan mereka membuat sulaman-sulaman. Oh, yang kemarin itu? Ya, dan Mas Helmi melihat betapa bahagianya ketika Mas Helmi membeli barang mereka. Itu ada siapa namanya? Marisa ya. Itu saya ambil 3 dia. Yes. Aduh, saya menangis loh, Pak. Ya, gitu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa kita ini menjual kesedihan, jangan dilawan. Ya, biarkanlah. Waktu itu tidak bisa dibeli. Ya. Waktu juga nanti yang akan menjawab dengan sendirinya, apakah cinta di antara kita ini memang ini cinta putih atau abu-abu? Ya gitu. Karena Tuhan mengizinkan warna kan, Mas. Warna kehidupan kita itu Tuhan izinkan. Dan pada akhirnya ketika saat ini sekarang saya orang melihat Anne Avanti sebagai seorang pelaku industri kreatif dan sebagai seorang pelaku industri fashion, sebagai seorang nggak apa-apa, sebagai seorang yang berkecimpung di dunia kemanusiaan, saya mengatakan bahwa kamu akan meletakkan diri saya dimanapun juga itu menjadi sesuatu hal yang tidak penting. Gitu. Yang terpenting adalah ketika saya melakukan, itu bukan kehendakku. Kalau hari ini Mas Helmi dan saya tidak diizinkan Tuhan untuk bertemu, tidak akan pernah terjadi. Satu hal yang paling harus kita sadari adalah kita jangan terlalu mendengarkan suara manusia, tetapi kita harus prioritas fokus mendengarkan suara Tuhan. Ya, setuju. Kalau manusia itu menghentikan kebaikan, kalau ada orang berbuat baik, kemudian melakukan, ya seperti netizen lah, Mas. Semakin dibaca, semakin membuat kita bodoh. Ya kan gitu. Ya kan, Mas ya. Semakin mematikan energi positif. Sama juga dengan saya. Biarpun orang mau melihat apa, yang terpenting bagi saya senyum anak-anak, berebutan mereka ingin memeluk saya, itu bahasa. Ya Allah. Siapa tuh Mbak yang Down syndrome? Kiki. Yang katanya Kiki, ya. Kiki ya? Yang pacarnya Mbak Anne. Pacar saya itu. Aduh, saya nangis lihat. Sampai saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah pandemi ini harus melepaskan tangan saya dari pelukan kepada mereka gitu. Sampai pada akhirnya saya mempunyai satu keyakinan bahwa semua adalah kehendak-Mu. Semua yang ada di atas bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semua karena karunia-Mu gitu. Yang penting adalah kita tahu bagaimana itu sehat, menjaga mereka sehat, dan melakukan hal-hal yang sehat untuk kita tetap
ada pada jalur di mana mengasihi itu nggak bisa nggak tak pakai tangan, Mas. Luar biasa, Mbak. Aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Hari pertama aku jumpa mereka itu, hari itu juga sebetulnya sudah bergelet tuh dari kemarin-kemarinnya gitu. Nanti gimana ya lihat anak-anak, pasti anak-anak wong seminggu 2 kali ketemu aja histeris, yang namanya mau meluk, mau salim itu rebutan seperti sembako gitu. Saya melihat. Iya kan. Saya Sekarang bagaimana mereka tidak berjumpa dengan saya 5 bulan, itu peristiwa yang nggak mudah loh buat saya untuk mengatasi peristiwa itu gitu. Kalau kamera menangkap saya, dia pasti akan menangkap sesuatu hal yang datangnya dari hati. Tapi kalau manusia menangkap saya, itu karena apa yang ada dalam pikirannya. Ketika dia berpikir tentang hal yang buruk, dia akan melihat kekurangan. Ketika dia melihat sesuatu yang positif, dia akan melihat kehidupan baru yang tetap harus hidup. Tadi ada satu perkataan yang bagus, bahwa saya harus melangkahkan kaki yang pertama kali untuk mendapatkan langkah-langkah berikutnya. Saya harus mengambil satu kesempatan yang baik untuk kesempatan-kesempatan yang lainnya, termasuk yang paling berat adalah saya harus memutuskan sebuah keputusan yang baik untuk langkah seluruh apa yang ada di dalam kehidupan saya. Baik saya sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang nenek. Nenek udah sekarang. Ya, dari cucu-cucu saya, Cielo dan Keke, SMP kelas 1 dan kelas 4 SD. Saya juga harus memutuskan sebuah keputusan kapan sekolah anak berkebutuhan khusus ini mau dibuka. Dan keputusan sebagai pemimpin usaha. Ya. Dengan 400 karyawan. Ya, betul. Dan semuanya itu membutuhkan keputusan saya, termasuk perusahaan anak-anak saya yang bagaimanapun juga. Ernest, Intan, siang hari nanti dia akan pemberkatan arah awan. Dan saya merasa bahwa saya dan Pak Nda ini sebagai orang yang lututnya tidak berhenti berteluh. Ya. Bagaimanapun juga kami ini bukan orang kaya raya yang kemudian berkelimangan harta, yang tidak kekurangan. Ya. Semua melalui proses. Semua melalui sebuah proses yang nggak boleh protes. Kita mungkin Anda banyak tahu ya perjalanan seorang Anna Avanti. Ya. Bukan perjalanan yang gampang ya Mbak ya. Betul. Ya. Coba tamatnya S berapa? SMP. Nggak bisa pakai laptop, nggak bisa komputer, nggak ngerti harus internet. Berkorban memang Mbak ya, karena saudaranya Mbak Anda itu banyak banget. Berapa bersaudara? Saya bersaudara cuma 3, tapi terus? jaraknya tuh jauh. Jauh. Jadi adik saya yang kedua tuh umur 13. Jadi saya harus menjadi ibu. Mami yang saudaranya banyak ya? Mami yang saudaranya. Berapa, Mami Mbak? itu anak adopsi. 24 bersaudara, 24 Mami nomor 22. 22. Dan ya, itu memiliki satu cerita panjang tentang kehidupan masa lalu. Juga, ya. Saya baca. Seorang ya, jadi dan Mami menurut saya Mami ini adalah orang di antara 24 bersaudaranya yang saya rasa mungkin yang Tuhan izinkan boleh menjadi orang tua yang bahagia. Tough banget ya. Saya ngelihat beliau masih sehat, 72 umur ya? 72. 72, masih sehat. Sehat, pikirannya, konsentrasinya, masih cantik, masih gaya. Puji Tuhan, masih gaya dan nggak pernah merepotkan. Nggak pernah merepotkan. Mami jadi janda umur 38 tahun ketika papi saya kecelakaan ya? Berpulang. Ya, meninggal di dalam mobil. Pembalap ya Mbak? Pembalap bapak saya, ya. Dan kemudian bapak saya sebetulnya pada akhir hidupnya beliau menjadi seorang Muslim. Oh, ya. Saya nggak pernah tahu. Ya, oleh karena itu Mas, saya bersyukur sampai hari ini setiap Idul Adha itu saya tidak pernah tidak kurban. Kurban untuk selalu Bapak. Untuk Bapak. Untuk almarhum gitu. Saya tidak pernah mengatakan itu apakah 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, 1 sapi, 2 sapi, pokoknya selalu saya merasa bahwa tidak akan ada kehidupan hari ini seburuk apapun kondisi orang tua kita, cerita-cerita tentang masa lalu mereka, mereka itu ada untuk kita pelajari langkahnya. Ya. Bukan untuk kita kuliti salahnya. Ya, setuju. Bukan untuk itu.
Karena apapun yang dialami, yang terjadi, yang Mbak Ane waktu kecil saya tahu perjuangannya luar biasa ya. Sekali, luar biasa. Jadi perjuangan Mbak Ane dari SD, SMP, selesai, nggak punya uang untuk melanjutkan. Tetapi mungkin itu adalah bagian dari sekolah untuk membuat Mbak Ane menjadi makin baik. Saya pikir bahwa kalau mungkin saya bisa mendapatkan hari ini dari peristiwa kemarin, yang kemudian mungkin kemarinnya itu sama dengan yang lain, mungkin saya nggak menjadi anak Avanti hari ini. Betul. Dengan begitu banyak cerita Sekarang cinta. Bisa, laptop bisa? Nggak bisa juga. Gitu. Kalau orang lain mengatakan, Mbak Ana Mbak Yosinau, saya pikir kok saya mau belajar tuh kok menyita pikiran saya jengkel kok bodoh nih rakaruan kilo aku gitu. Yang Instagram siapa yang Instagram buat? saya. Oh bisa. Tapi kalau bangsa yang terkuntak begitu, aku ya manggil. Makanya kalau ada yang rada-rada pinter, lalu tanya sebelahmu siapa iki? Password ngerti password? Password gak tahu juga. Sama. Gak tahu juga gitu. Tapi kadang-kadang kita itu bodoh itu perlu, Mas. Iya. Jangan diambil semua, aku. Nanti orang nggak kebagian kerja. Iya. Dan kadang-kadang kayak saya gini ya. Bahasanya campur-campur baur. Saya bilang seluruh Itulah TV. keunikannya. Saya bilang sama seluruh TV yang mau ngambil saya. Ini wujud saya ya, gitu. Apa adanya. Apa adanya, nggak perlu wardrobe ya. Jadi ngirit wardrobe. Tetap begitu ya. Kita begini, nggak perlu nggak perlu makeup artis juga nggak perlu. Kemudian juga apakah ada yang perlu dibuang dari tubuh saya? Saya bilang begitu. Saya ini manusia yang dengan segala karunia-Nya Tuhan izinkan, dan ternyata walaupun saya setiap hari menggunakan kalung rosario, Mas, setiap hari, dan tidak pakai perhiasan yang lain kecuali ini giwang 60.000 emas perak bakar, 60.000 dolar rupiah. Sebetulnya kenapa? Ada alasan yang tidak bisa saya kemukakan, tapi ini alasannya bukan masalah agama, gitu. Alasannya adalah suara hati. Ya, yang tidak semua orang harus tahu suara hatiku apa, gitu. Nah, dan kemudian semua yang melibatkan saya di dalam acara apapun juga tidak pernah minta kepada saya untuk, ya kamu harus kayak gini, ini acara ini. Kan acaranya ini kamu nggak boleh ini. Dan ternyata sekarang media itu oknum-oknumnya sudah mulai menghargai kehidupan manusia yang penuh cinta. Bahkan Gus Dur pernah ngomong loh, kalau manusia itu saling toleransi, itu sebetulnya pemahaman agamanya tinggi. Gitu. Nah, bagi saya secara pribadi sebetulnya juga bukan itu. Tapi cinta saya itu nggak bisa kebendung, meluap gitu. Gitu. Jadi cinta itu tidak mengenal musim buat saya. Gitu. Jadi berbuah terus setiap waktu, dimanapun juga bisa saya petik gitu. Jadi saya tidak mengenal cinta yang pakai persyaratan gitu. Dan saya melakukan segala sesuatunya, ketika saya menjadi seorang desainer, yang saya bisa lakukan adalah bagaimana saya mencintai kompetitor saya. Ketika saya menjadi seorang pelaku industri fashion, kemudian karya-karya saya dicontek dari Sabang sampai Papua, dari kelas pasar sampai kelas butik, dari kelas kambing sampai kelas kakap. Mbak biarkan, ikhlaskan. Saya bersyukur Tuhan pilih saya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tetapi saya mengedukasi mereka bahwa menginspirasi dan terinspirasi itu bukan menghasilkan pecontek, gitu. Karena ekor itu tidak akan pernah ada di depan. Ekor tidak pernah akan ada di depan. Ekor akan selalu ada di belakang. Semakin kamu mencontek anak Avanti, semakin kamu berada di belakangku, jauh tertinggal. Luar biasa. Gak pernah mangkel, Mak. Mangkel manusiawi. Tapi Tuhan selalu ingatkan kepada saya, kamu sudah janji padaku. Kamu sudah saya kasih yang namanya panggilan hidup. Panggilan hidupmu adalah mencintai yang papa, miskin, menderita, difabel.
Itu adalah panggilan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Mereka itu adalah sesama. Adalah orang yang mencintai sesama. Adalah orang yang mencintai Tuhan Allah. Dan sesama itu adalah orang yang diciptakan dengan cinta yang sama. Itu yang ada dalam diri saya. Perasaan saya seperti itu. Oleh karena itu, Anda tidak melihat saya miskin toh hari ini. Mau karya saya dia apain aja. Ada aja. Mbak Ana merasakan nggak ya, to give and to receive. Kalau kita makin banyak memberi, kita juga akan makin banyak menerima. Itu bentuk pembelajaran yang Mami ajarkan kepada saya. Dan ngalamin sendiri. Ya, betul. Mami katakan, menanam benih kebaikan itu akan senantiasa terus menuai. Dan tuaian itu pada saat panen tiba, kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau toh ternyata Mas Anda sudah berpulang, atau saya sudah berpulang, dan ternyata kita tidak menikmati, tapi anak cucu kita pasti dia akan mendapatkannya. Ini seperti contoh biji sesawi saja. Kecilnya, biji yang paling kecil. Tetapi ketika dia mekar, luar biasa. Nah, dan ada lagi biji yang disebarkan di tengah bebatuan. Ada yang keinjek mobil, ada yang keinjek kaki kita. Tapi pasti ada yang bisa tumbuh di atas bebatuan. Karena di atas batu itu juga ada kehidupan. Dan tanah yang hidup di situ tuh semuanya karena Tuhan yang suruh. Sehingga kita tidak bisa melogika. Sama seperti ketika pandemi ini. Sudah saya nggak punya penghasilan, kemudian toko saya, butik saya tutup, restoran saya tutup, semua usaha saya tutup. Pasar tiban bisnis saya terakhir di Palembang, setiap bulan saya menggelar pasar tiban, menjual ready to wear, kemudian menjual batik dan lain-lain sebagainya. Para UMKM hidup di bawah yayasan Anak Avanti dan Anak Avanti Foundation, semuanya hancur. Tapi saat itu, pada saat saya di Palembang, Tuhan mengirimkan sebuah utusan melalui seorang suster yang mengatakan, Bunda, Mbak Ana, aku butuh APD, tulungono. Dan tiba-tiba suster sudah memberikan contoh APD-nya ke rumah saya. Kemudian ketika saya mau membuat, ada suara yang masuk ke telinga saya. Anak Avanti, kamu bikin ini dan jangan diperjualbelikan. Dalam hati saya, loh, saya ini nggak punya penghasilan. Kok disuruh bikin sesuatu yang nggak boleh diperjualbelikan? Terus? Ya, suara itu mengatakan, saya percaya kamu dapat menolong. Dan tidak saya logika. Ketika itu saya bilang dengan asisten saya, kita beli plastik seperti ini, sebanyak ini, bikin sampel, kemudian di belakangnya, di punggungnya ditulis cap, tidak diperjualbelikan, kemudian bagikan. Tidak saya logika. Kalau secara bisnis ya? Ya, kemudian mesin-mesin yang biasa buat berukat, disetel untuk plastik. Switching semua? Semua. Pegawai switching 100. semua? Kemudian yang terjadi adalah saya upload ke Medsos? Instagram, Medsos. Inilah hebatnya Medsos, kalau digunakan untuk Dengan hal baik. yang baik, dia akan lebih baik daripada yang terbaik. Kemudian di situ saya tulis bahwa saya Anak Avanti, saya menyumbangkan APD, standar medis, bukan abal-abal. Ya. Dan kemudian untuk rumah sakit yang membutuhkan, silahkan mengirimkan email. Mas nanti bisa mendapatkan dokumentasi dari kami bagaimana surat itu datangnya ribuan melalui email setiap hari. Minta pertolongan APD? Ya. Dan setiap hari saya mengirim 1.000 sampai 2.000 APD setiap sore selama 3-4 bulan. Itu yang terjadi hidup dana saya. Dari mana? Saya tidak tahu dana dari mana, tapi yang pasti mengalir. Ada aja? Ada aja. Dan itu tidak biaya yang sangat sedikit karena Mas bisa 5 hari berarti 10.000. 10 hari berarti 100.000. Dan semua ini pekerjaan yang membutuhkan biaya. Tapi Tuhan kirimkan orang mengirim red threading
Tuhan kirimkan orang kirim plastik. Bahan, ya. Tuhan kirimkan orang kirim karet. Itulah kuasa Tuhan yang tidak bisa dilogika oleh manusia. Senalar-nalarnya manusia, nalar itu tidak bisa dilogika. Itu yang terjadi. Lagi-lagi dikirim kemana saja, tidak melihat-lihat siapa yang akan dikirim ya Mbak. Ya, dan itu sesuai dengan surat masing-masing secara resmi. Ya. Dan Tuhan mengirimkan tiba-tiba pada hari kedua. Ada anak muda datang. Berseragam. Dia mengatakan saya dari JNE. Mau melayani dengan gratis kemana? JNE. JNE. Kurir. Kurir. Masya Allah. Tuhan tuh begitu. Sebelum saya minta, dia sudah tahu. Pada saya pikir, nih kalau satu kali kita kirimkan itu 100-200 itu berapa banyaknya uang yang harus saya keluarkan. Dan sampai hari ini kami masih terus melakukan hal-hal baik. Dan saya percaya bahwa media, selama kita bisa lakukan, bisa berbuat baik ya. Bisa mengabarkan kebaikan, hal yang baik. Tapi Mbak Ana dalam perjalanannya kan nggak segampang yang Mbak Ana sampaikan ya. Dalam mengelola panti itu pun ada up and down. Pernah menyerah juga ya? Mau menyerah? Menyerah, ya. Mau menyerah? Ya, mau menyerah. Pada suatu hari ketika saya mengalami kesulitan ekonomi yang berat sekali. Pada suatu hari ketika saya merasa bahwa ada sesuatu hal yang salah. Dan pada suatu hari ketika saya merasakan bahwa saya ini punya hati yang keliru. Apa maksudnya? Cepat sekali bertindak ketika berhadapan dengan penderitaan. Cepat sekali mengambil keputusan ketika hati saya mengatakan iya. Nggak keliru tuh. Pada saat itu saya merasa keliru karena sumbernya nggak ada. Sumbernya itu mata airnya itu berhenti. Pada saat kami mengalami satu peristiwa yang buat saya itu berat. Ketika itu saya mau menghentikan Wisma Kasih Bunda. Ketika oknum di dalamnya tidak jujur, saya merasa digerogoti. Ada juga yang tidak jujur. Ada juga. Ketika saya merasa bahwa saya tidak bisa fokus lagi karena saya harus mencari uang untuk sesuatu hal yang lain. Ketika saya mengalami sesuatu keterpurukan dalam pekerjaan saya. Ketika saya merasa bahwa saya harus memilih. Dan pada saat itu Tuhan katakan pada saya, kamu jangan mengambil hakku. Bukan kamu yang milih, tapi aku. Aku dalam arti kata dia gitu. Kamu kenapa kamu mau milih? Kamu bisa jalan bersama-sama semuanya. Semua bisa jalan. Kalau kamu percaya, menaruh kepercayaan yang besar kepadaku, tapi menaruh kepercayaan pada saat nggak punya, atau pada saat jatuh itu nggak gampang, Thomas. Pasti Anda juga mengalami, ya kan? Gitu loh. Tapi saya mengatakan, aku harus milih gitu loh. Jangan mengambil hakku. Itu hak Tuhan untuk memilih. Iya, itu hakku, kunya Allah gitu loh. Jangan mengambil alih hakku, misalnya seperti orang tua. Mau kamu jadi orang tua, jadi ayah atau jadi ibu sekalipun, kamu sekali jadi anakku sampai mati, kamu tetap menjadi anakku. Dan di batu nisan pun, kamu, aku tidak ada pun, aku tetap menjadi anak binti. Ya kan? Orang tuaku itu siapa? Seperti itu. Nggak bisa kamu anak, kamu sudah usia tua atau dewasa, kemudian kamu punya anak juga, punya cucu juga. Terus kamu bisa mengambil alih bahwa kamu adalah ibuku, kamu kaya, kamu punya segala-galanya. Nggak bisa, karena kamu nggak boleh mengambil alih itu. Itu sudah kodrat ilahi. Perjalanan kehidupan manusia nggak bisa dibalik melalui apapun juga. Saya baru menyadari, Tuhan, nyuwun sewu nggih Gusti, saya ini kok ketelajuk ya. Bahasa Inggrisnya ketelajuk itu apa ya? Kelewatan. Keterajuk itu kelewatan, gitu. Bahwa saya melakukan kebablasan gitu. Kok kamu yang mau memilih? Kamu tuh bisa berjalan bersama-sama. Kamulah yang salah mengambil keputusan.
Akhirnya? Aku jadi tahu. Akhirnya yayasan Wisma itu saya robohkan. Dirobohkan, oke. Ya, tata tanah. Kemudian di depannya ada garasi, saya pinjam garasi tetangga untuk meletakkan anak-anak itu di situ. Penampungan sementara. Penampungan sementara. Terus kemudian, nggak punya uang. Apa mungkin kamu bisa membangun kembali? Ya. Ingat lagi, jangan ambil bagianku, anak Avanti. Itu bagianku, bukan bagianmu. Kamu usaha nyari, aku merestui. Terjadi. Ada Pak Nanda Widya, Metropolitan Peduli, yang begitu menyayangi saya. Aku ngomong apa wae dirungokke. Ada Pak Irwan Hidayat, sidang muncul. Ternyata banyak donatur. Kemudian bisa saya bangun dan berdiri kembali. Lebih bagus. Jauh lebih bagus. Waktu itu sudah hampir roboh. Dan setelah itu saya telepon Pak Ganjar, Pak, resmikan. Saya minta diresmikan. Bentuknya apa? Gak ada bentuknya. Gawe yayasan sih. Waduh, harus membuat yayasan. Akhirnya kalau orang lain bikin yayasan dulu baru kerja, ini kebalik. Saya kebalik. Saya 15 tahun dulu kerja, baru saya bikin yayasan. Anggotanya siapa ya? Anggotanya mbak-mbakku itu yang ada di situ semua. Gak ada orang lain. Dan ternyata mulai hari itu saya punya cita-cita, Tuhan, saya itu cinta banget sama disabilitas. Cinta banget saya. Saya mencintai mereka itu sebagai bagian dari tubuh saya gitu. Ya, saya melihat kemarin. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana engkau melihat aku mencintai mereka. Ya, ada mungkin orang pegang anak-anak cacat atau di foto di posting. Saya bilang itulah kehebatannya sosial media. Sosial media itu bisa mengetahui, membaca hati dan bisa menangkap aura. Andalah yang bodoh kalau Anda tidak bisa mengetahui mana menginspirasi dan mana yang pamer. Saya terus berjalan. Saya terus upload terus, saya jalankan terus apa yang ingin saya lakukan. Dan pada akhirnya saya merasakan bahwa orang akhirnya berhenti sendiri. Seperti minyak dan air, sampai kapanpun kamu gak bisa mengaduk mereka sampai pakai pengadukan mengganti yang paling modern sekalipun sendok teh menjadi sendok sekop mobil itu, dia gak akan pernah bercampur. Jadi Tuhan akan memisahkan dengan sendirinya mana air, mana minyak, gitu. Dan bagi saya, ketika orang berbicara tentang kamu mencuri popularitas apa mencari popularitas, dua-duanya, dua-duanya. Industri fashion ini industri brand, gitu. Orang pakai karya anak Avanti, orang dia melihat desainernya. Bagaimana satu dunia yang penuh dengan air mata, satu dunia harus bergelimang dengan begitu penuh kekerenan. Ya, dua dunia yang bertolak belakang. Oke Mbak, Tuhan katakan itu bisa. Bisa. Gitu. Kok bisa? Akhirnya bersinergi, betul-betul bersinergi. Anda membeli produk saya, masuk ke yayasan. Saya melayani melalui perusahaan Anda. Akhirnya perusahaan-perusahaan itu memakai brand Anak Avanti itu. Dia ingin dua-duanya. Dapat bukan hanya menghargai sebuah adikarya, tetapi juga dia tahu bahwa ada sebagian dari yang dia bayarkan. Seperti nanti yang mau kita lakukan sore nanti. Siap. Ada charity-nya, saya mencarikan sponsor untuk apa? Saya tidak mencari sponsor untuk saya, tapi bagaimana saya melihat, saya telepon, saya sedang jadi brand ambassador di beberapa perusahaan. Saya mengatakan banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan yayasan, sumbang cat untuk membangun, seperti kita itu. Kalau ditelepon oleh Anak Avanti itu never say no gitu. Saya jadi di Dirut TVRI, saya tuh tidak boleh jadi MC. Mas Helmy, tolong bantu ya, ini ada Indonesia Festival. Siapa? Aku ngumpet Mbak. Pokoknya yang penting tahu saya bukan dalam rangka saya mencari uang. Jadi saya membantu karena saya tahu apa yang dilakukan Anak Avanti is not just a brand. It's not just a business. It's not just menghargai sebuah karya besar yang kita membuat kita bangga, tetapi ada
something behind, bahwa sesuatu apa yang kita berikan kepada Ana Avanti as a brand, bahwa ada bagian yang dipergunakan untuk membantu. Dan demikian pula dengan apa yang ketika Mas Helmi katakan, aku mau ke Semarang, saya seperti mendapat energi bahwa saya nggak perlu pura-pura menjadi siapa-siapa, dan Mas Helmi juga mengerti hati saya bahwa memang di Indonesia ini banyak public figure, Mas. Tapi mungkin bukan figur publik. Ya. Itu yang harus kita pikirkan, bahwa jangan sampai saya juga salah untuk menyatukan hati, untuk merasakan bahwa kita betul-betul saat ini, saat pandemi COVID-19 ini, benar-benar kita harus memaknai kehidupan kita. Dari omongan, dari karya, dari menghargai orang. Menghargai orang. Saya ngerasain Mbak kemarin jalan saya di Kota Lama, orang ketemu minta foto, hanya itu ya. Enggak juga minta duit sih, minta foto, minta kadang-kadang. Aduh, saya bilang sih, insya Allah saya akan selalu memberikan kesempatan. Sekarang YouTube saya juga banyak mengangkat para pelaku UKM, Mbak. Saya satu persatu saya angkat. Kalau saya bisa lakukan, saya lakukan. Mereka minta saya endorse. Kalau saya punya waktu, saya akan sempatkan untuk melakukan. Ya, itu kan artinya adalah ada kehidupan baru, Mas, sekarang ini. Memberikan manfaat. Kita sedang beradaptasi bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah kesempatan. Ya, seperti kata Pak Ganjar kemarin ya. Betul. Justru pandemi sekarang adalah kesempatan untuk melaksanakan salah satu atau sila-sila Pancasila, yaitu membantu orang lain. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke Mbak, banyak yang kita mau ini, saya udah nggak sabar kali mau ke sana. Saya tuh yang nggak enak banget di sini, uang saya nggak laku. Uang saya nggak laku, karena saya bawa istri saya, bawa putri saya, bawa cucu saya, they really enjoy Jawa Tengah dalam perjalanan. Saya kepengennya Mas utang sama saya. Jadi nanti kalau saya datang, saya minta tagihannya. Kalau ke Jakarta nanti mau kita makan apa aja, mau makan aja. Urusan saya. Urusan saya gitu. Tapi hari ini saya bersyukur bertemu dengan seorang Helmi Yahya yang bagi banyak orang, dan sebagian orang mungkin mereka hanya melihat dari kulit luarnya, tetapi saya dari dulu melihat Mas Ud, melihat dari hati gitu. Makasih, jadi itulah yang Mas, kita ke sini. Saya ikut aja. Ya, oke. Dan katanya salah satu teman saya di grup saya punya grup. Tapi Mas Henry ku ya anu lho agamane. Loh, itulah hebatnya Helmi Yahya di mata saya, dan semoga juga selalu hebat di mata banyak orang. Amin. Orang tahu kok bahwa kalah itu masalah waktu. Ya. Karena orang mengalah dan kalah itu sudah menang duluan sih, Mas. Bagi saya. Peristiwa kemarin, saya udah nggak mikir. Dan bukan hanya peristiwa kemarin, Mas, termasuk mengalahkan hati kita juga. Perasaan-perasaan saya kenapa, saya yayasan kenapa sendirian, kok nggak mau sama orang lain, bukan berarti saya tidak menghargai orang lain. Saya mengerti diri saya sendiri aja susah kok saya mengerti orang lain. Lebih baik saya menjalankan apa yang saya nggak ngerti, pasti ada benernya, daripada saya menjalankan orang yang saya juga nggak ngerti, salahnya tambah besar gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ana. Okay. Ini saya rencana tuh membuat berapa episode. Membahas Mbak Yuku ini banyak. Hari ini kita membahas tentang cinta. Masih ada episode tentang karya seseorang. Saya bilang ini fashion designer salah satu yang terbaik Indonesia. Dan masih ada juga banyak banget sebagai businesswoman yang berhasil, sebagai macam-macam lah ya. Dan sekarang pelaku media sosial berhasil. Wah, Instagramnya keren, YouTube-nya udah mulai berkembang. Ya, berjuang. Meniru yang baik. Ya. Bagaimana mengisi sisa-sisa hidup yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk hal-hal yang baik, menolong orang yang dan baik. tidak takut untuk berbuat baik pada saat ini tidak baik sekalipun, kita harus tetap berbuat baik. Semoga Anda mendapatkan banyak inspirasi dari dialog yang sangat luar biasa kita lakukan di sini, di tempat yang sangat-sangat sakral, tenang ya. Dan saya tadi ketemu dengan Romo Mariono ya. Romo Mariono. Ngobrol cukup banyak, saya ditunjukkan. Saya kan penyuka sejarah, Mbak. Ya. Begitu dibilang, wah gereja ini dibangun tahun 1875. Ya. Wih, 145 tahun ya? Gitu. Berarti 5 tahun lagi adalah 150 tahun. Ini adalah salah satu juga gereja tertua di Indonesia. Tadi kita tempat kamar ya. Dari Monsinyur
Pokoknya ini uskup pertama Indonesia. Sugio Pranoto. Sugio Pranoto. Ya. Sama Monsignor Van Lief. Van Lief, ya. Orang Belanda yang juga sangat menjadi legend dalam di Indonesia. Jadi semoga kita makin menghargai satu sama lain. Ya. Gitu ya, Mbak. Ya. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya yang lebih inspiring dan selalu memberikan inspirasi. Terima kasih, Mbak Yuki. Terima kasih.